Evaporator lapis naik memiliki bagian utama berupa tabung-tabung vertikal panjang dengan panjang berkisar 5–15 meter dengan diameter masing-masing 2,5 hingga 5 cm. Tabung-tabung ini ditempatkan di dalam selongsong steam, di mana saat steam terkondensasi sambil melepaskan panasnya di luar tabung, cairan akan ikut terpanasi. Seperti yang kita lihat dalam animasi ini, ketika cairan di bagian bawah tabung memanas, gelembung akan terbentuk dan naik melalui tabung membawa serta sejumlah bahan cair ke bagian atas dengan kecepatan sangat tinggi, mencapai 100 meter per detik. Cairan dan gelembung kemudian keluar di bagian atas dan seringkali pada saat keluar akan mengenai baffle, sehingga keduanya akan terpecah. Evaporator semacam ini sering digunakan dengan operasi sekali lewat. Artinya apa? Ini berarti produk melintasi tabung cukup sekali saja. Meskipun dalam sejumlah kasus juga digunakan beberapa kali resirkulasi. Jadi, jika kita mencari evaporator dengan koefisien perpindahan panas yang sangat tinggi, maka evaporator lapis naik ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Evaporator lapis naik umum digunakan dalam pembuatan susu kental. Kita lanjut ke evaporator lapis turun. Dalam evaporator lapis turun, tabung-tabung panjang yang digunakan memiliki diameter 5 hingga 25 cm. Di sini, umpan cair justru masuk dari atas, kemudian mengalir turun melewati tabung akibat adanya gaya gravitasi. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya desain evaporator ini cukup rumit, karena harus memastikan bisa diperoleh distribusi cairan yang seragam saat mengalir turun. Oleh karena itulah, untuk meningkatkan keseragaman distribusi cairan, sering digunakan distributor. Kadang-kadang nozzle semprot juga digunakan untuk meminimalkan distribusi cairan umpan yang tidak seragam. Terus, apa toh kelebihan evaporator lapis turun ini? Evaporator jenis ini dapat menangani lebih banyak produk kental dibandingkan evaporator lapis naik. Karena apa? Karena di sini aliran digerakkan oleh gravitasi. Nah, produk-produk yang sensitif terhadap panas bisa diumpankan dengan evaporator jenis ini, seperti konsentrasi jus jeruk. Waktu tinggal produk umumnya juga cukup singkat, dari 20 hingga 30 detik saja. Lebih singkat daripada evaporator lapis naik yang memerlukan waktu tinggal 3 hingga 4 menit. Omong-omong soal bentuk, ada lagi loh variasi lain dari desain evaporator lapis tipis ini, yaitu yang melibatkan kombinasi bagian lapis naik di awal evaporator dengan bagian lapis turun di akhir evaporator, seperti yang terlihat dalam animasi berikut. Di sini, umpan cair pertama-tama melewati bagian lapis naik. Umpan akan dipekatkan, kemudian dibiarkan turun akibat gaya gravitasi ke dalam bagian lapis turun evaporator. Sekali lagi, variasi evaporator jenis ini memungkinkan kita untuk bisa menguapkan berbagai bahan pangan yang bahkan sensitif terhadap panas. Selanjutnya adalah evaporator lapis berpengaduk. Evaporator jenis ini kita gunakan jika produk yang ingin kita pekatkan adalah bahan pangan cair yang sangat kental. Umpan disebarkan dalam permukaan silinder pemanas menggunakan bilah penyapu yang berputar dan terus-menerus mengikis permukaan bagian dalam silinder pemanas. Agitasi semacam ini menghasilkan koefisien perpindahan panas konveksi yang tinggi untuk mengimbangi tingginya kekentalan bahan cair yang diproses. Konfigurasi berbentuk silinder menyebabkan luas permukaan pemanasnya rendah, sehingga bahan memerlukan waktu tinggal yang lebih lama dan berakibat pada kapasitas pemrosesan yang juga rendah. Selain itu, adanya bagian komponen yang bergerak dalam sistem menyebabkan biaya perawatan menjadi cukup tinggi.